Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnilianti dari SD Negeri 36 Talangkubi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Pali. Yang saya hormati Ibu Misrianti, pengajar praktik saya, dan Ibu Desi Idiawati sebagai fasilitator saya. Kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Diah Mulia Purwati. Baik, pada kegiatan kali ini kami akan melakukan kegiatannya mulai dari praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Baik, berikut adalah kegiatan praobservasi saya. Selamat pagi Bu Dia. Baik, saya minta, apakah Ibu Dia hari ini lagi sibuk? Tidak, Bu, saya sudah free hari ini. Oke, berarti saya bisa ya meminta waktu Ibu Dia sedikit ya? Insya Allah bisa. Di sini saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik seperti yang sudah saya kemukakan kemarin ya Bu ya. Di sini kegiatan ini Bu ya, nanti kita akan melakukan supervisi akademik ini dimulai dari praobservasi, kemudian kita akan melakukan observasi besoknya, nanti setelah selesai baru kita akan melakukan pasca observasi. Pada kegiatan supervisi ini Bu dia tujuannya yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu nanti dalam ya. Oke. Dalam kegiatan kali ini Bu, kita akan bercakap-cakap secara santai aja, untuk usah kaku-kaku ya Bu ya. Baik, di dalam kegiatan ini juga saya akan melakukan kesiapan, saya akan melihat kesiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok. Baik. Nah, kegiatan kita pada hari ini Bu, sebenarnya apa nih tujuan yang ingin Ibu harapkan di dalam obrolan kita nanti? Saya berharap dari obrolan kita berdua ini kita bisa sharing bagaimana cara saya meningkatkan kemampuan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Oke, jadi Ibu mengharapkan di dalam pembelajaran ini Ibu bisa sharing, terus menambah pengalaman, terus meningkatkan kemampuan Ibu di dalam pembelajaran nanti ya Bu ya. Oke, kalau boleh baik, semoga besok saya dapat membantu Ibu ya. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu dia mau melakukan pembelajaran apa di kelas? Baiklah Bu, besok itu ada materi atau pembelajaran matematika. Materinya adalah penjumlahan angka maksimal 20. Jadi besok Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran matematika. Materinya yaitu penjumlahan yang maksimalnya 20. Tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun untuk pembelajaran besok itu seperti apa? Baiklah Bu, saya berharap peserta didik itu dapat melakukan penjumlahan dengan berbagai strategi. Penjumlahan tadi dari bilangan yang puluhan dengan bilangan yang satuan dengan hasil maksimalnya 20. Itu apa namanya itu tadi tujuan pembelajaran Ibu nanti sehingga anak-anak bisa menambahkan dan menjumlahkan gitu ya. Kayak yang maksimalnya adalah angka 20. Untuk melakukan pembelajaran itu Bu, saya yakin Ibu sudah menyiapkan banyak Ibu. Nah, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk pembelajaran besok? Yang sudah saya siapkan yaitu yang pertama itu yang kemudiannya kedua adalah media pembelajarannya, yang ketiga ada namanya LKPD-nya Bu. Oke, kalau seperti itu sudah lengkap sekali ya Bu. Saya lihat persiapan yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Untuk pembelajaran besok itu kira-kira ada nggak Bu materi yang sulit untuk diajarkan ke siswa
belum begitu mengenal angka 0 sampai dengan 20. Sehingga saya akan melakukan pembelajaran agak berbeda dengan kedua anak tersebut. Oke gitu ya Bu ya. Jadi berarti di sini bisa dihubungkan dengan kesiapan yang dimiliki sama siswa ya Bu ya. Berarti di kelas ibu ini nantinya ada siswa yang 2 orang siswa tadi ya Bu ya, 2 orang siswa yang belum bisa menjumlahkan atau mengenal ya Bu ya, lebihnya ya. Belum mengenal dari angka 1 sampai angka 20 ya Bu ya. Agak mengalami kesulitan. Baik. Kalau seperti itu Bu, adakah kira-kira menurut Ibu, adakah strategi nih Bu, strategi atau model atau metode pembelajaran yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran ini nanti? Yang sudah saya siapkan adalah bagaimana cara saya, medianya jelas berbeda Bu, bagaimana anak yang sudah bisa dengan anak yang belum, itu nanti dikelompokkan khusus satu yang sudah bisa dengan yang bisa, yang belum tadi nanti dikelompokkan dengan yang belum dengan media yang berbeda juga. Wah, berarti dulu sudah benar-benar menyiapkan pembelajarannya ya Bu ya, mulai dari kesiapan belajar tadi, terus strateginya, kemudian model pembelajarannya, bahkan media pembelajarannya sudah Ibu siapkan. Baik Ibu, kalau saya bisa simpulkan Ibu, seperti yang Ibu jelaskan tadi, berarti di sana Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya sudah menggunakan kira-kira seperti itu ya, karena kita sudah membedakan antara anak yang bisa dengan anak tadi Kebutuhan anaknya ya, sesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Kayak tadi Ibu ya, misalnya ada anak yang belum bisa berarti dikelompokkan sampai yang belum bisa. Oke. Dengan begitu media pembelajaran juga otomatis berbeda ya Bu ya. Oke. Dengan persiapan yang sudah Ibu lakukan tadi kayak RPP, terus media pembelajarannya, apakah sudah selesai semuanya nih Bu dikerjakan untuk pembelajaran besok atau masih ada yang kira-kira belum Ibu selesaikan? Saya rasa apa yang sudah kita persiapkan sudah cukup, tapi seandainya ada yang kurang saya butuh bantuan dari Ibu. Oke, baik Bu. Semoga nanti insya Allah saya akan membantu nih Bu. Nanti Ibu tinggal Ibu rekap nih apa kira-kira yang bisa saya bantu. Semoga besok saya bisa menolong Ibu dalam membantu Ibu di dalam pembelajaran. Baik, Ibu dia mau melengkapi atau menyelesaikan ini? Kira-kira hari Rabu. Hari Rabu ya, oke. Apa Ibu perlu bantuan dari orang lain untuk menyiapkannya selain saya? Mungkin bisa saja nanti untuk memasangkan LCD. Oh iya benar. Begitu Bu, Berarti kita panggil guru yang lainnya betul. Tadi Ibu sudah menceritakan tentang persiapan yang sudah Ibu lakukan, terus strateginya juga sudah Ibu siapkan, terus medianya juga sudah. Yang pernah dalam proses pembelajaran ini Bu, pastinya ada beberapa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan terkait di dalam area perkembangan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam diri Ibu di dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Saya berharap dapat mengembangkan kemampuan intelektual, kemudian kemampuan sosial dan emosional. Oke, jadi kemampuan intelektual dan kemampuan Sosial emosional. Oke, baik Ibu. Kemampuan di dalam tadi kan baik, nanti saya akan coba berpikir pada saat observasi kan Bu terkait di dalam kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional ini Bu, kira-kira strategi apa yang Ibu siapkan Baik Bu, untuk pengembangan intelektual saya sudah mempersiapkan media-media pembelajaran dan bagaimana saya sendiri nanti menjelaskan materi itu supaya lebih jelas dan anak-anak itu menangkapnya lebih mudah begitu Bu. di bagian intelektual Iya, betul. ya. Untuk Intelektual Ibu sudah menyiapkan media, terus materinya juga Ibu sudah siapkan, jadi KPD-nya juga di bagian intelektual. Terus kalau di bagian sosial itu strategi apa Ibu? Baiklah, untuk sosial emosional karena anak-anak ini berbeda, pasti ada rasa stres di bagi anak-anak tersebut. Ada pelajaran matematika. Betul sekali Bu, nanti ada permainan di dalam pembelajaran, kemudian kita ada ice breaking. Ada breaking, keren, bagus sekali. Baik Ibu, kalau saya lihat dari persiapan Ibu ini sudah matang, benar-benar matang ya Bu ya. Oke, dan nanti setelah observasi selesai Bu, kita akan melakukan ini kayaknya benar-benar sudah lingkupnya kayaknya benar-benar sudah siap. Besok kita akan melakukannya ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Baik, setelah kegiatan observasi ini Ibu
pada kegiatan observasi nanti semoga apa yang sudah Ibu siapkan, sudah Ibu lakukan, semoga nanti bisa terlaksana dengan lancar ya Bu ya. Oke, nanti setelah kita observasi ini pada kegiatan pembelajaran nanti setelah observasi apabila nanti ada yang belum terlaksana ataupun sudah terlaksana nanti kita akan obrolin ulang Ibu. Kemudian kita akan mengadakan rencana menindaklanjuti pasca observasi Ibu ya. Ini hal ini Bu untuk dijaga masyarakat kita nanti sehingga kan nanti terlihat nih bagaimana area perkembangan Ibu yang ingin Ibu kembangkan tadi apakah sudah tercapai atau bagaimana yang belum tercapainya kayak gitu ya. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran ini Bu, kapan Ibu yang mau melaksanakannya? Kira-kira hari apa kayak gitu Bu? Yang mau melaksanakan observasi ini nanti? Yang hari Rabu ya tadi ya? Oke, di hari Rabu ya Bu ya. Baik, Ibu dia, kayaknya ini dulu yang kita lakukan di kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Semoga nanti tidak ada halangan apapun sehingga kita bisa melakukan aplikasi dan demikian coaching supervisi akademik saya bersama rekan saya Ibu Dia Mulia Purwati di kegiatan pra-observasi. Baik, demikianlah kegiatan pra-observasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kalau begitu sebelum kita memulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Yuk mulai kita mau berdoa. Seperti biasa tangan ke atas. Yuk mulai 1, 2, 3.
Tinggal dilihat. Sampai dengan angka 20. Jadi kalau dia semakin ke sebelah, kita kan menghadapnya seperti ini. Kalau semakin ke kanan, angkanya bertambah 1. 11 kalau ditambah 1 jadi 12. 12 ditambahkan 1 jadi berapa, Rais? 13. Ibu tanya lagi si Syafia. 14. Ditambahkan dengan angka 1. Anak-anak dibagi dulu menjadi beberapa kelompok. Ini sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing ya? Sudah didudukkan dalam kelompok masing-masing. Ibu nanti punya kenapa? Nanti ibu punya lembar kerja yang mau dikerjakan. Ini ibu bagi untuk Syarukan sama Laki. Bil. Bikin namanya dulu sama kelas. Sudah selesai bikin namanya? Dari bilangan ini tadi ya. Angka. Nah, di sini ada yang hilang di sini ya. Ada yang hilang di atas ini. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa isinya? Habis 10, 11, kemudian angka berapa ya di sini, Ibu? Fania boleh maju ke depan, Fania. Diisi angka berapa? Silakan dipilih dari sini, Fani. Nah, coba ditempelkan di mana? Iya, betul tidak? AB 11 jadi 12 karena ditambahkan dengan 1. Kasih jempol dulu untuk. Nah, oke. Lanjut nih, kita lanjut ya. 15, kemudian 16, 18, 19, 20. Oke, yang ini kita mau ngisi yang ini nih. Nih, 15. Setelah 15, 16. Wah, pintar ya. Cowok dong. Willy boleh ke ini untuk ngisi di sini. Nah, di situ baru benar. Jatuh ya. Tidak lengket. Ibu bantu menempelkan. Pegang. Ditekan. Oke. Jempol yang ke atas. Kosong. Harusnya angkanya berapa? Tahu? Ada semangat semua ya, lanjut ya. Yang di belakang tuh, Perel loncat-loncat. Boleh Perel. Coba dipilih angka berapa tadi kata Perel tadi ya. Oh, benarkah teman-teman? Benar, Perel. Iya. Soal nomor 2 kakek
mengurutkan angka maju maupun sudah mengurutkan angka 11 sampai 20. Sekarang kita akan menjumlah. Sebelumnya kita main-main dulu yuk, nyanyi dulu yuk. Masih ingat kan lagu saya? Kita akan main-main lagunya 1 ditambah 1. Ya mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, pintar ya, tepuk. Sekali lagi kita tepuk. Kita akan mulai menghitung. Gambar es krim boleh ya, cupcake boleh ya, kue pokoknya ya. Kita mau hitung berapa. Hitungnya ya kita. Ini matanya, kemana matanya? 12. Angka 12 itu tadi angka berapa dengan berapa? 1 dengan 2. Pintar ya. Kemudian jangan lupa beri tanda tambah. Kemudian Afifa, ada 4, benar nggak 4? Kita buktikan. 3, 4. Oh, betul sekali. Kalau angka 4 itu yang seperti seperti ini. Oke, jangan lupa beri tanda sama deh. 1, ya sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Itu angka berapa saja di sini? Iya, jadi mengerjakan lagi ke pasar nih. Dia ke pasar beli jeruk 12. Jeruknya 12 nih. Berapa banyak ini? 12 dulu. Kemudian ibu tadi beli lagi 2. Jadi cara menghitungnya bagaimana? Gunakan alat yang kita punya. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 2. Nah, sekarang ibu minta Rais untuk menghitung semuanya. Ini dulu. Coba dihitung dulu. Oke, dari sini. Jadi semuanya ada berapa ya? 14. Benar tak? Tangan Rais. Ini kita hitung dulu jumlah buahnya. Ada, coba Jaki itu. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12. Jadilah angkanya 12. Angka 12 itu berapa? Angka 1.
bisa ya? Tebalkan lagi Jaki. Ya, ini yang ini Ki, yang ini Ki. Habis 6, 7, habis 7, 8, 11. Berarti di sini ditulis angka 11. Bagaimana? Yang mana angka 11? Mana angka 11 dari sini? Tuliskan di sini. Iya, sekarang di sini tanda apa ini? Datang. Ini berapa jumlah semuanya? Coba hitung Zaki. Ada berapa itu? Ada berapa? 1. Nah, berarti di sini angka. Yang mana angka 3? Yang ini angka 3. Terus I 6 li 3 ya, coba ambil 3. Nah, hitung semuanya. Iya. 14. Oke, jadi jumlahnya berapa Desma? 14. 14. Boleh dituliskan dulu Desma, jumlah semangka yang ini berapa tadi? Oke, tanda apa yang dituliskan di sini? Oke, berapa jumlahnya yang satunya tadi? Tanda apa? Berapa jumlahnya tadi setelah kita hitung? Oke, 14. Teman-teman, sekarang Desmalia sudah mengerjakan ini. Benar atau salah? Kasih jempol dong. Wow.
menjumlahkan apel. Ayo dong ke depan dong. Hitung jumlah apel. Berapa jumlahnya? Iya. Tuliskan. Berapakah 13 ditambah 3? Oh, mau pakai tangan, Abdul? Boleh. Mau pakai tangan boleh. Oke, berapa hasilnya jadi dong? 16. Teman-teman, benar tidak pekerjaan Abdul ini dapat 13 ditambah 3. Tapi kita sudah belajar berhitung dan menjumlahkan ya. Jadi tadi kita sudah menghitung, mengurutkan dan menjumlahkan. Oke, kita sama-sama mengurutkan tadi dari angka. Dari angka berapa tadi? Angka 11, angka 12, kemudian ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kegiatan pasca observasi yang saya lakukan setelah melakukan pra-observasi dan observasi. Kegiatan pasca observasi ini akan saya lakukan dengan rekan kerja saya, Ibu Dia Mulia Purwati, dan didampingi oleh Ibu Misrianti. Selamat siang, Ibu. Sebagai praktik pengajar saya. Baik, berikut ini adalah kegiatan pasca observasi kami. Assalamualaikum Ibu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Kita sudah melakukan observasi ya Bu. Kemarin terima kasih banyak Bu. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin Bu? Baik Bu, yang saya rasakan pertama adalah rasa senang saya, ya gembira bagaimana saya bisa meningkatkan kompetensi yang saya miliki atas himbauan dari. Oke, terima kasih sekali Bu. Berarti kalau begitu Bu, kemarin di dalam pembelajaran kita yang sudah kita lakukan kemarin itu ada tentang kompetensi siswa ya Bu ya. Kompetensi siswa yang ingin kita tingkatkan atau ingin kita kembangkan seperti itu. Bisa Ibu ceritakan mengenai kompetensi siswa yang kita kembangkan di dalam pembelajaran itu dan kompetensi Ibu sendiri yang Kompetensi siswa yang kita harapkan atau saya harapkan kemarin adalah kompetensi intelektual dan sosio-emosional dari siswa. Jadi intelektualnya bagaimana cara anak menangkap pembelajaran, menyerap pembelajarannya. itu yang dilakukan dalam kompetensi yang ingin dikembangkan kepada siswa. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana? Bagi saya, untuk saya sendiri intelektualnya bagaimana saya menyampaikan pembelajaran itu dengan anak, kemudian untuk sosial emosionalnya bagaimana saya menahan rasa emosi saya terhadap anak-anak yang macam-macam karakternya Bu. Benar sekali ya Bu ya, karena apalagi kelas 1 ya Bu Betul ya. sekali, mereka masih ingin bermain di sana kemari. Oke, di dalam pembelajaran yang Ibu lakukan itu, menurut Ibu nih, pembelajaran kemarin masih adakah langkah-langkah yang harus diperbaiki di dalam pembelajaran tersebut? Baik Bu, menurut saya pribadi nih untuk langkah-langkah yang saya tempuh setelah dilihat kembali kemungkinan besar masih ada yang kurang, yaitu di LKPD-nya Bu. Di LKPD ya Bu Ya, di LKPD itu karena kita diferensiasi kemarin untuk anak yang penyerapannya masih agak kurang, itu ada yang sedikit tertinggal. Oh gitu, oke. Jadi LKPD yang harus diperbaiki lagi ya Bu ya, terkhusus untuk anak Untuk yang anak yang penyerapannya masih itu mampu
kemampuannya ya, Bu, ya. kemampuannya masih di bawah teman yang lainnya. Karena kemarin itu mereka kan harusnya menjumlah ya Bu Iya, ya. iya. Tetapi yang di LKPD saya itu mereka hanya menghitung. Iya, benar sekali, saya lihat anak-anak seperti yang- itu. Oh, iya. Jadi seharusnya lebih ke walaupun mereka belum bisa Iya, betul. sambil menghitung, Betul. kemudian bisa sambil menjumlahkan Iya, ya Bu ya. Berarti yang itu yang harus. Kurangannya. Iya, oke, terima kasih Bu. Lalu Ibu kemarin saya lihat kan anaknya itu aktif-aktif Ibu ya. Nah, walaupun ada sih beberapa siswa kan yang kayaknya melakukan agak kurang nih keaktifannya. Menurut Ibu di dalam pembelajaran kemarin, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu bisa diserap semua ini pada anak? Saya rasa dari pembelajaran kemarin itu sudah diserap dari anak-anak tersampaikan. itu sudah tersampaikan, dilihat dari hasil koreksi LKPD yang saya koreksi. Oh, ternyata dengan pembelajaran yang kita lakukan kemarin anak-anak sudah bisa seperti itu ya. KPD-nya sudah itu lebih banyak yang benar ya Bu ya? Iya betul, nilainya sudah di atas KKM rata-rata. Jadi bisa terlihat terukur gitu Iya ya, Bu, betul ya? sekali. Tadi kan Bu kayak keaktifan siswa tadi kan seperti ada siswa yang benar-benar super aktif, ada lagi yang tiba-tiba males nih kayaknya. Nah, sudah saya perhatikan kemarin itu banyak anak-anak yang tidak banyak sih, hanya sebagian siswa kayak gitu kan. Nah itu ada langkah-langkah strategi Ibu untuk menghadapi mereka? Kalau menghadapi mereka, kalau misalkan sudah mulai malas, sudah mulai mau tidur dan mengerjakan yang lain, kita mulai ada ice breaking yang kita lakukan. Contohnya kalau mereka sudah ribut, saya bilang suara ulang, mereka harus diam dan kembali memperhatikan kembali apa yang harus mereka kerjakan. Sudah baik sekali Bu. Jadi yang saya lihat nih Bu, kalau maaf Bu, saya amati dikit nih, saya kasih berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, pembelajaran Ibu dia ini sudah sangat baik dari bentuk penyampaiannya, terus area perkembangan yang ingin Ibu kembangkan memang terlihat dan terukur. Walaupun memang ada tadi perbaikan di LKPD-nya ya Bu ya, karena memang Ibu juga memahami kalau di dalam kelas Ibu tuh ada karakteristik siswa dan kebutuhan siswa yang berbeda di kelas Ibu itu ya Bu ya. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan ini Bu, menurut Ibu nih kedepannya nih perkembangan yang Ibu ingin lakukan atau Ibu tingkatkan lagi bagaimana, seperti apa? Yang saya ingin tingkatkan itu lebih berpusat kepada anak. Jadi anak tadi tidak hanya menerima dari kita, tapi lebih aktif dan kreatif lagi. Walaupun kelas 1 saya berharap anak-anak lebih menumbuhkan kreativitas, Betul. ya, bukan cuma hanya bisa menerima ya Bu ya, pengennya seperti itu, sehingga ada nalar kritis dari mereka ya Bu ya. Oke. Lalu Bu, kapan nih kira-kira nih, kan berarti ada perbaikan ya Bu ya kita ke depannya ya Bu ya, kapan mau dilakukan nih Bu tindak lanjut yang ini Bu lakukan tadi? Tindak lanjutnya boleh dalam pertemuan 2 hari lagi, nanti ada mata pelajaran matematika lagi, kita bertemu lagi Bu di situ. Oke, bisa ya Bu ya, kita Bisa, atur waktunya ya insyaallah Bu ya. bisa. Terus kalau dari rencana tindak lanjut ini Bu, nanti apa nih kayak ukuran keberhasilan yang bisa kita lihat pada pembelajaran berikutnya ini? Ukuran keberhasilan anak itu dilihat dari keaktifannya. Kalau menurut saya Bu ya, anak tadi saya mau anak menjadi pusat pembelajaran, kemudian yang kedua otomatis dilihat dari hasil kerja mereka bagaimana, dilihat dari nilainya. Jadi itu untuk ukuran keberhasilannya Bu ya, keaktifan anak, kemudian kemampuan anak apakah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Baik Ibu, berapa persen menurut Ibu sih, kan kita bisa nih Bu mengira ya Bu ya, kayak gitu ya Bu ya. Kalau tadi sudah pembelajaran tentang menjumlahkan, kemudian ada rencana tindak lanjut Ibu ingin memperbaiki pembelajarannya sehingga bisa lebih berpusat pada anak kayak gitu kan Bu ya, sehingga anak-anak itu tidak hanya dari kita sendiri seperti itu. Nah, dengan pembelajaran yang sudah ingin Ibu ciptakan di rencana tindak lanjut kita nanti, berapa persenkah keberhasilan anak-anak? Saya berharap, harapan saya nih 95% sudah terpenuhi semua dan tercapai dari apa yang kita rencanakan. Sehingga 5%-nya itu mungkin ada gangguan dari Iya luarnya betul seperti itu. sekali. Kalau pinginnya sih di bagian intrinsik ini tercapai semua ya Bu ya. Terima kasih sekali Bu kegiatan kita, semoga tindak lanjut kita nanti akan terrealisasi 2 hari ke depannya ya Bu ya, dan bisa memperbaiki
lagi kemampuan mengajar kita bersama ya. Baik, itulah pasca dari kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia, terima kasih Bu Pepi.